Inilah kabar teranyar tentang Julia Perez. Di balik sikap ceria dan gayanya yang ceplas-ceplos, artis yang akrab disapa Jupe ini sebenarnya tengah dibekap kecemasan mendalam. Mantan kekasih Gaston Castanyo ini harus menerima kenyataan pahit. Sejak 4 bulan lalu, pemilik nama asli Julia Rahmawati ini ternyata mengidap suatu penyakit di rahimnya yang tak mau ia sebutkan. Jupe pun langsung sedih memancarkan kepiluan hatinya jika ada yang bertanya tentang sakitnya itu. Dan kini sudah 4 bulan Jupe harus jalani masa pengobatan demi menggapai kesembuhan. Lalu apa sebenarnya sakit Jupe? Mengapa ia tak mau berterus terang? Waduh. Sandi, tenang. Semua akan baik-baik aja. It's okay, Semangat. Ya saya nggak mau jawab lah. Kalau saya jawab udah ketahuan akhirnya. Dan saya nggak mau kan. Udah. Saya nggak mau bahas lagi masalah penyakit saya. Apa yang saya alami selama ini. Udah nanti doain aja. Mudah-mudahan saya sembuh. Iya udah 4 bulan ini saya sakit. Tapi belum boleh bisa diekspos. Tapi nanti aja lah gampang. Nggak suatu hal yang dibanggakan juga gitu, belum saatnya. Kata dokter harus happy, jadi sekarang happy dulu aja. Iyo kaget tapi it's okay, namanya hidup mati, jodoh, rezeki itu kan di tangan Tuhan, jadi ya it's okay. Kalau masalah itu sih memang udah lama, udah 4 bulan yang lalu ini, makanya ya udah gitu, dan dicek terus gitu loh Kak, semuanya dicek terus. Kesedihan Jupe adalah pancaran kepedihan yang membekap hati dan perasaan. Setelah bercerai dari Damien Perez, Jupe memiliki impian melambung untuk kembali menikah dan memiliki anak. Rasa sedih ketika membicarakan penyakitnya seakan mengisyaratkan adanya sekat-sekat yang membatasi impian itu. Impian menyempurnakan kodrat menjadi seorang istri sekaligus ibu kini seakan terhalang tembok yang susah diruntuhkan. Perjuangan untuk mendobrak sekat-sekat pembatas itu terus dilakukan. Bahkan Jupe merencanakan untuk berobat ke luar negeri hingga ke benua Eropa. Lalu benarkah Jupe sangat tipis kesempatan memiliki buah hati karena sakit yang diderita di rahimnya itu? Saya udah ada dokter Rama, dokter siapa yang kandungan di situ, satu yang astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Ada hubungannya sama. Dengar pura-pura dego. Aduh gue kecepet. Emang gue kagak pernah bisa, gue bohong sama lu semua. Aduh. Ada nanti teman-teman, nantilah. Belum sekarang saatnya. Sekarang saya lagi mau happy aja karena dokter saya bilang saya harus happy. Mikirin yang indah-indah aja. Ya, saya punya dokter Rama, dokter Boyke, ada juga dokter yang dari Malaysia, ada dokter juga rencana juga di luar juga. Jadi yang terbaik aja. Doain aja lah, doain. Ya. Karena udah 4 bulan. Ya, gitu. 4 bulan aku berusaha ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kata dokterku dokter Rama bilang kalau bisa nanti kita keluar juga. Jadi disarankan juga untuk keluar juga. Kalau tumor di rahim itu kita bagi atas 2. Pembagiannya secara garis besar ada 2. Satu tumor jinak atau tumor ganas. Jadi kalau tumor jinak atau ganas ini dibagi menurut asal selnya. Jadi kalau tumor jinak itu di rahim ada beberapa yang umum. Satu leiomyoma atau biasa dikenal dengan mioma atau miom. Yang kedua adalah adenomiosis, itu yang paling sering. Kemudian untuk yang ganas itu biasanya sarkoma dari korpus, dari badan rahim. Yang paling sering itu. Kemudian satu lagi kalau dari dinding dalam rahim itu karsinoma endometrium. Itu berbeda berdasarkan faktor risikonya. Jadi kalau biasanya adenomiosis dan leiomyoma ini terjadi pada usia muda, kalau CA corpus atau CA endometrium itu terjadi pada usia pasca menopause. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada usia reproduksi. Pada kasus tumor jinak itu masih dimungkinkan pada beberapa kasus tertentu. Kalau ganas kemungkinan untuk punya anak ya lebih susah karena tindakannya lebih radikal daripada tumor jinak yang dilakukan. Ya paling kalau nggak Eropa
Ya kan kebetulan kalau Eropa sih bukan so gaya-gayaan ya, bukan, karena saya masih punya asuransi di sana. Jadi saya masih terhitung gratis untuk kalau berobat. Saya masih bukan warga negara. Saya masih citizen Eropa sampai tahun 2016. Jadi makanya kalau berobat saya masih gratis di sana. Dan satu itu, kedua bisa juga di Penang. Dokter kasihnya itu sih, antara dua option, di Eropa atau di Penang. Dokter yang nyaranin. Gini aja, intinya Jupe, mohon maaf kalau Jupe melakukan kesalahan dengan ya adegan-adegan yang aneh. Kadang-kadang ya ini aku manusia biasa, aku suka konslet, nggak terkontrol. Tapi pada intinya I'm just human being. I do my best. Aku berusaha keras untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Ya mungkin ini sebuah cobaan yang memang sebelum aku menuju ke rumah Tuhan selalu kan kita selalu pembersihan diri. Jadi doain aja mudah-mudahan pemirsa Inten dari doa kalian tuh selalu mabrur supaya menjadi manusia yang lebih baik, disembuhkan penyakitnya, didekatkan lagi kepada jodohnya, cepat punya anak dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Impian untuk menimang darah daging sendiri memang begitu kuat mengikat Jupe. Berada di tengah-tengah keponakannya saat berjalan-jalan bersama di tempat rekreasi maupun di mal menjadi kebahagiaan tersendiri. Karena dalam situasi seperti itu, ia serasa tengah bersama darah dagingnya sendiri. Maka lihatlah bagaimana cerianya Jupe saat berada di tengah-tengah kebahagiaan bersama para keponakannya. Halo, saya Kimora, Xavier sama Dela lagi jalan-jalan. This is family time. Family time. Hormat, gerak. Hormat, gerak. Ini weekend waktunya bersama keluarga. It's my precious time. Ya, habis pulang kuliah langsung ke sini karena family juga segalanya. Jadi mengisi hari-hari kosong itu dengan keluarga dan ngasah otak. Kita sana. Kita main. Ayo kita main aja. Ayo kita main. Udah mulai bosan di sini dia. Mulai bosan. Ayo kita naik apa? Itu. Naik itu aja. Hidup saya udah seperti halilintar. Ini tambah pusing lagi. Mbak, kok saya muter ya? Mbak? Bentar. Diajak agak putih ya Kimora ya, artinya yang putih. Saya muter ya? Makan kali Mak. Bak pepatah, semakin tinggi pohon kian kencang angin menggoyang. Di tengah karirnya yang melaju kencang, kini Jupe pun harus menghadapi masalah beruntun. Pasca sakit hati karena bercerai dari Gaston Castagno, kini harus menerima kenyataan getir dirinya mengidap sakit rahim. Yang lebih heboh lagi, kini beredar foto tak pantas dengan bintang lapangan hijau Diego Michel. Foto tersebut seakan makin melengkapi beberapa foto sebelumnya, seperti Jupe yang mencium tangan seorang lelaki yang kini diketahui lelaki itu adalah Diego Michel. Jupe pun nampak terbelalak ketika mengetahui foto tak pantas dengan pesepak bola itu sudah tersebar. Saya kaget banget. Saya tenangin dulu, saya diskusi dulu lah. Kok ini bisa bocor gitu. Karena ini kan suatu hal private. Jadi saya harus tanya sama asisten saya yang punya foto ini. Kok bisa begini gitu. Jadi nanti saya tanyain, saya belum bisa komentar apapun ya. Itu waktu yang aku lagi rame-rame. Mak, emang foto itu sempat dipublish tapi? Enggak pernah, itu nggak boleh lah itu dipublish. Itu cuma circle area gitu di pet. Jadi ini ada pengkhianat mungkin di antara mereka semuanya. Di asisten aku ini ada pengkhianat, jadi makanya sampai bocor kayak gini. Berbeda nuansa dengan Jupe, Nunung Sri Mulat yang juga menderita miom dan kista tetap menolak dioperasi setelah pulang dari rumah sakit. Mengapa Nunung tak mau dioperasi? Bukankah sejak 3 tahun lalu ia harus jalani injeksi dan minum obat? Lantas benarkah kini ia mengurangi job dan tak bisa punya anak lagi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya.
Seperti itulah kisah Juppe. Walau tidak mau mengaku sakit apa yang bersarang di rahimnya, beredar pula foto yang tidak pantas bersama Diego. Dan tidak jauh berbeda dengan kisah Juppe, komedian Nunung juga baru keluar dari rumah sakit karena di rahimnya terdapat kista dan miom. Benarkah kemarin Nunung sudah mulai syuting kembali? Dan benarkah Nunung tetap menolak untuk dioperasi karena masih merasa takut?